Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kita bangkit berdiri dulu yuk. Puji Tuhan. Boleh salam kanan kirinya, boleh dulu salam kanan kirinya. Ya. Boleh tos, boleh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudarakan haleluya. 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 Kita angkat tangan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami ada karena Engkau Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya kelahiran Tuhan di bumi ini Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau yang selalu membuat kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan. Dan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap kami serahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah kami yang kuasa. Kau berkuasa bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah yang
Bapak Ibu. Sukacita beruang men. Sukacita kita penuh karena Dia telah Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
Tuhan turun atas tempat ini. Untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami boleh dipertemukan kembali melalui streaming ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar pujian dan penyembahan yang barusan kami boleh dengarkan ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan oleh semua ini Tuhan, dan kami siap Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini bukan dari hamba-Mu ini Tuhan, bukan dari mulut bibir hamba-Mu atau hati hamba-Mu Tuhan, tetapi biarlah ini dari Mu Tuhan, dari Engkau Tuhan, sehingga Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui streaming ini. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita selalu ada sukacitanya Tuhan. Kita selalu ada damai sejahteranya Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema lebih dari kebahagiaan. Di dalam hidup kita pasti kita ini mengalami banyak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga kita mencari sumber kebahagiaan dari banyak hal yang membuat kita bisa bahagia gitu ya. Misalkan melalui pergi ke pesta, kumpul dengan teman-teman, dan masih banyak hal lagi. Banyak orang itu mengejar kebahagiaan, dan bahkan pemikiran orang ketika dirinya bahagia, disitulah ditemukan sukacita. Maka itu banyak orang itu mengejar kebahagiaan. Seperti itu, karena berpikiran bahwa ketika ada bahagia, disitulah ada sukacita. Atau bahkan ada mungkin beberapa orang yang mengira sukacita dan bahagia ini suatu hal yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Kalau ada bahagia ya udah itulah sukacita gitu. Suatu hal yang normal juga apabila ada orang yang bahkan bingung perbedaan antara bahagia dan sukacita, karena bahagia dan sukacita ini terlihat sama gitu. Ini sama, nggak ada bedanya gitu. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Pertanyaannya, apakah bahagia dan sukacita itu sama Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita baca terlebih dahulu dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Di ayat yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kondisi yang kita bisa lihat yang sedang dihadapi oleh jemaat Makedonia saat itu. Di mana tekanan dari dalam, dari luar, situasi kondisi yang gak enak, bahkan secara keadaan finansial mereka sangat miskin. Seperti yang disebutkan di ayat yang kedua. Nah, renungan bagi kita adalah bagaimana mereka, meskipun dalam kondisi yang gak enak itu, tapi mereka tetap bisa bersukacita, Bapak Ibu. Dan bahkan mereka itu kaya dalam kemurahan.
Jadi meskipun dalam kondisi yang nggak enak, tapi mereka itu tetap sukacita dan bahkan bisa memberi pun dengan sukacita gitu. Memberi dengan kemurahan. Nggak yang memberi mengeluh-mengeluh atau memberi terus di belakang ngomel-ngomel, enggak gitu ya. Tapi memberi dengan kemurahan. Kalau kita masih ingat minggu lalu apa yang telah disampaikan oleh Pastor Ivan, gembala kita, ada berkata seperti ini. Ketika memiliki mobil baru, itu ada bahagia yang bisa dirasakan gitu ya, karena kita memiliki mobil baru dan itu mobil bagus gitu. Tetapi ketika mobil itu tertabrak orang, apakah bahagia itu akan hilang? Kebanyakan orang ketika ditabrak, mobilnya jadi nggak bagus, otomatis bahagia itu akan hilang gitu ya. Tetapi tidak dengan apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Pastor Ivan. Ketika mobilnya ditabrak, sukacita itu tetap ada, Bapak Ibu. Nah, bahkan mobilnya pun diganti menjadi mobil yang lebih bagus lagi gitu. Dari mobil yang sebelumnya yang ditabrak itu. Luar biasa kan Tuhan kita itu gitu. Nah, sama dengan halnya kalau masih ingat apa yang disampaikan oleh Pastor Hernius beberapa minggu yang lalu gitu ya. Bahwa ketika kita bisa membeli rumah yang baru, kita pasti bahagia gitu ya, pindah ke rumah yang baru gitu, punya rumah yang besar, misalkan seperti itu. Nah, tetapi 2 minggu, 3 minggu kemudian, bahagia itu akan mulai berkurang dan bahkan hilang. Karena apa? Kita sudah mulai berpikir tentang cicilan rumah tersebut. Wah, cicilannya mahal ya, oke saya akan kerja. Sehingga bahagia itu udah nggak ada lagi gitu. Di kesempatan kali ini, saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk sama-sama kita nih melihat bahagia itu apa dan sukacita itu apa sih? Untuk mempermudah kita semua, saya akan bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, jadi apa itu bahagia, Bapak Ibu? Saya ingat waktu dulu zaman saya masih muda, masih pacaran gitu ya, masih zaman SMA, masih mencari jati diri gitu. Saya suka sama seorang wanita. Sehingga akhirnya saya bisa jalan dengan wanita tersebut. Disitulah saya merasakan bahagia yang luar biasa. Berasa kayak saya nggak butuh semuanya, udah ini aja udah cukup gitu. Tetapi ketika saya tidak lagi jalan dengan wanita itu, maka kebahagiaan itu hilang. Bahkan saya merasakan nggak nafsu makan, mau ngapa-ngapain aja udah males gitu ya, mau keluar kamar aja udah males, pokoknya mau tiduran doang lah di kamar, dengerin lagu-lagu yang lagu-lagu patah hati seperti itu. Disitulah bahagianya hilang gitu Bapak Ibu. Jadi bahagia itu adalah sebuah emosi yang akan kita rasakan menggunakan perasaan kita. Sama seperti perasaan sedih, cemburu, marah, itu sama. Jadi banyak faktor yang membuat bahagia itu dan mempengaruhi perasaan bahagia itu, Bapak Ibu. Faktor-faktor ini biasanya adalah faktor eksternal yang bisa kita rasakan. Katakanlah dari lingkungan dan kondisi sekitar, itu akan membuat kebahagiaan kita, atau itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Beli rumah baru, punya mobil baru, bisa pergi dengan teman spesial, bisa memiliki jabatan yang kita inginkan. Itu semua akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Dan apabila rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu pun akan mempengaruhi kebahagiaan kita, seperti itu. Lalu,
Kalau begitu, apa sukacita itu? Dalam bahasa Greek-nya, sukacita itu adalah chara. Dari bahasa charis, yang artinya kasih karunia. Ini penting Bapak Ibu, karena dapat kita artikan bahwa sukacita ini dapat dihasilkan karena adanya kasih karunia Tuhan untuk kita. Bahkan sesuatu yang bersifat bukan seperti bukan seperti perasaan manusia yang bahagia tadi yang bisa datang dan pergi, tetapi sukacita ini akan selalu tinggal tetap di dalam hidup kita. Sukacita adalah perasaan yang bersifat selama-lamanya, Bapak Ibu. Kekal. Sukacita itu berasal dari janji Tuhan, seperti di Yohanes 3 ayat 16, yaitu begitu besar kasih Allah itu. Jadi Allah mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk kita. Sehingga siapapun yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Disitulah sukacita. Itulah sukacita, Bapak Ibu. Ada berbagai perbedaan yang bisa kita lihat secara detail antara bahagia dan sukacita ini. Yaitu kalau bahagia pasti dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bersifat sementara. Yaitu kalau kita saat itu merasakan bahagia, bisa saja 1 jam atau 2 jam kemudian bahagia itu sudah tidak ada. Tergantung kondisi yang mempengaruhi perasaan kita saat itu. Yang ketiga adalah dipengaruhi keadaan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu keadaan yang bisa merubah kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan itu tidak sesuatu yang akan tinggal tetap, tapi bisa datang dan pergi. Tergantung keadaan. Keadaan itu enak atau keadaan itu tidak enak. Kalau keadaan enak, kita akan bahagia. Tapi ketika keadaan itu tidak enak, ya otomatis kebahagiaan itu hilang karena keadaan itu nggak enak. Gitu. Yang keempat adalah tidak konsisten. Karena selalu berubah-ubah, tergantung kondisi. Kondisi hatinya seperti apa. Gitu. Sedangkan sukacita, itu kita bisa lihat, sukacita itu adalah internal, dari dalam. Tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Mau kondisi di luar seperti apa, sukacita itu akan tinggal tetap di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan sukacita ini bersifat kekal, Bapak Ibu. Jadi bukan yang bersifat sementara, bisa tahu-tahu merasa seperti bahagia itu tadi, bisa sementara datang dan setelah itu bisa pergi, gitu, tidak. Tetapi ini bersifat kekal. Yang poin yang ketiga dari sukacita adalah tidak dipengaruhi keadaan. Jadi mau keadaan di luar itu seperti apa, mau perang, mau sakit, mau apapun yang kita rasakan atau apapun yang kita hadapi saat itu, keadaan tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Yang keempat, poin sukacitanya adalah konsisten. Jadi selalu ada terus, tidak come and go. Itulah sukacita. Itulah perbedaan antara bahagia dan sukacita, Bapak Ibu. Yang kedua, lalu kapan harus bahagia? Kita tahu bahwa kebahagiaan akan dapat kita rasakan apabila apa yang kita inginkan ini tercapai. Apa yang kita inginkan itu dapat kita miliki, Bapak Ibu. Contohnya, misal kita bisa mencapai sebuah kedudukan tertentu. Misal gini, ketika kita adalah anak sekolah, status kita anak sekolah misalkan. Kita pengen nih masuk ke dalam 10 besar atau bahkan 3 besar
ranking. Nah, di akhir pelajaran sekolah dan akhirnya hasil itu keluar dan kita bisa masuk ke dalam 10 besar itu dan bahkan 3 besar itu. Itu akan membawa bahagia yang dapat kita rasakan. Membeli mobil baru itu juga akan bisa membuat kita bahagia. Rumah baru, TV baru. Tetapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan itu semua hanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Setelah kita memiliki TV baru atau mobil baru, sebulan 2 bulan kemudian kita sudah akan merasa biasa-biasa saja. Kita sudah tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari hal tersebut. Lalu, kapan kita harus sukacita kalau begitu? Seperti yang ada di Lukas 10 ayat 20. But don't rejoice because evil spirit obey you. Rejoice because your name are registered in heaven. Amin. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa kita bersukacita itu bukan karena banyak hal, bukan karena evil spirit itu menuruti kita. Misalkan kita menengking orang, menengking roh jahat di dalam seseorang dan roh itu keluar gitu ya. Bukan itu yang membuat kita rejoice, tapi yang membuat kita rejoice, yang membuat kita sukacita yang melimpah adalah ketika kita mengetahui bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Itulah sukacita yang sejati, Bapak Ibu. Yaitu kita mengetahui nih bahwa Allah mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, bangkit, melayakkan kita, menebus dosa kita. Bukan lagi kita hamba dosa, tetapi kita ini hamba Tuhan. Dan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Kita memperoleh hidup kekal itu. Itulah sukacita, Bapak Ibu. Yang ketiga, di mana akan bahagia? Jadi kalau tadi kita bahas apa, kapan, dan sekarang kita masuk di mana, bahagia adalah kondisi di mana lingkungan sekitar membuat kita bahagia. Jadi, dimanapun itu, ketika kondisi itu memungkinkan kita atau membuat kita bahagia, disitulah ada kebahagiaan. Ketika di rumah, rumahnya bersih, kita akan bahagia. Tetapi ketika kita masuk rumah, rumahnya berantakan, kotor, itu akan membuat kebahagiaan kita tentunya hilang. Contoh lain misal, kita berencana pergi nonton bioskop kesukaan kita. Kita bahagia apabila rencana kita itu berjalan. Tetapi kita akan kehilangan kebahagiaan apabila rencana kita itu gagal, Bapak Ibu. Udah direncana dari jauh-jauh hari, udah beli tiket, tahu-tahu nggak jadi nonton bioskop. Itu rasanya, aduh, ini mau nonton film yang aku sukai nih, gitu kan. Tetapi kok nggak jadi, gitu. Pasti ada rasa kesel dan akhirnya kehilangan kebahagiaan, gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan, di mana kita akan mengalami sukacita? Setelah kita mengetahui apa itu sukacita, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di atas, ya sebelumnya, kapan kita merasakan sukacita itu, maka di mana kita berada dan di dalam kondisi apapun, kita akan tetap merasakan sukacita itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jadi bersifat unconditional. Jadi dimanapun kita akan tetap ada sukacita. Mau kondisinya nggak enak, mau ketika kita ada di sekolah membuat kondisinya membuat kita nggak bahagia, tetapi sukacita itu akan tetap ada.
Meskipun mungkin kondisi kita lagi dalam banyak masalah di dalam rumah, atau di dalam pekerjaan, di kantor, tapi sukacita itu akan tetap ada terus. Seperti yang ada tertulis di 2 Korintus 8 ayat 1-2 tadi yang kita baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sukacita mereka itu bisa meluap. Meskipun mereka dalam kondisi penderitaan. Meskipun mereka saat itu mengalami banyak hal, banyak masalah. Mereka miskin. Tapi mereka bisa sampai di titik mereka kaya dalam kemurahan, Bapak Ibu. Murah memberi dengan sukacita. Jadi mau di rumah, mau dimanapun saat ini kita berada, di tempat kerja, sukacita itu akan selalu ada. Yang keempat, siapa yang akan merasakan bahagia ini? Nah, jadi bahagia ini biasanya itu dirasakan oleh orang yang semuanya itu terlaksana dan terlihat baik bagi dirinya. Jadi fokusnya adalah self-center. Apabila hatinya, apabila perasaannya, apabila pemikirannya, apabila plannya, rencananya terlaksana, dapat dimiliki dan mengenakkan dirinya, disitulah ada bahagia. Jadi lebih ke self-center. Fokusnya lebih ke diri sendiri. Seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan, siapa yang akan sukacita, itu berbeda dengan bahagia ini tadi, Bapak Ibu. Yaitu sukacita terjadi karena adanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Adanya kasih karunia dari Allah Bapa untuk kita. Yang melayakkan kita, yang membuat kita ini hidup baru dan layak di hadapan Tuhan. Bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Allah. Kita bukan lagi manusia lama, tapi kita ini manusia yang baru. Seperti yang dikatakan di Galatia 5, ayat 22-20 sampai dengan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini sangat jelas Bapak Ibu bahwa kalau kita ini sudah menjadi milik Kristus, hidup kita dipimpin oleh Kristus. Fokusnya udah bukan self-center lagi. Fokusnya bukan untuk menyenangkan kedagingan kita atau keinginan kita. Fokusnya bukan ke situ. Tetapi hidup kita ini sudah dipimpin oleh roh. Disitulah kita akan merasa selalu ada sukacita. Yaitu ketika kita dipimpin oleh roh dan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Disitulah ada buah roh, sukacita salah satunya. Yang kelima, mengapa bahagia Bapak Ibu? Jadi kalau ditanya setiap orang, kamu kenapa bahagia? Kok kamu senyum-senyum sendiri sih? Kamu happy banget sih, gitu kan? Tahu-tahu kita ketemu di gereja teman kita, tahu-tahu dia lagi chatting-chatting gitu kan, SMS-SMS-an, WhatsAppan dengan teman, tahu-tahu dia senyum-senyum sendiri gitu. Kok kamu bahagia banget sih gitu kan? Pasti jawabannya karena
keinginan hati kita terpenuhi. Jadi mungkin saat itu ngomong apa dan dia menginginkan respon tersebut dari orang, dari balasan orang-orang yang waktu dia chatting gitu ya. Tetapi berbeda apabila respon itu tidak sesuai keinginannya, pasti bahagia itu akan hilang, Bapak Ibu. Jadi bahagia ini memang sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar yang menentukan perasaan hati kita. Kalau itu menyenangkan hati kita, ya kita akan bahagia. Tapi kalau itu tidak menyenangkan hati kita, ya tentu kita tidak akan bahagia gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengapa sukacita. Kalau tadi kita bahas mengapa bahagia, sekarang kita akan cari tahu mengapa sukacita. Di Habakuk 3 ayat 17-18 dikatakan, even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Itu Bapak Ibu kuncinya. Jadi, mengapa kita sukacita? Karena ada salvation itu tadi. Karena ada yang namanya pengorbanan yang Tuhan lakukan buat kita, melayakkan kita. Ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan buat kita melalui Yesus Kristus mati di kayu salib buat menebus dosa kita, Bapak Ibu. Itulah sukacita. Itulah joy yang luar biasa yang harus kita rasakan. Jadi mau dalam kondisi nggak enak, mau dalam situasi yang nggak enak, mau situasi itu membuat kita senang atau enggak, mau keinginan kita terpenuhi atau enggak, kita akan tetap ada sukacita itu. Karena Tuhanlah keselamatanku. Ada salah satu buah roh, yaitu sukacita. Ada Holy Spirit. Ada buah roh di dalam hidup kita yang membuat kita selalu sukacita dalam kondisi apapun. Itu yang harus kita pegang dan kita yakinin dan kita percayai, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita dapat bahagia? Tentu kalau ini udah nggak usah ditanya lagi ya, gitu, karena kita semua udah tahu bahwa kebahagiaan ini bisa kita rasakan melalui banyak hal, melalui banyak faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Di mana kondisi-kondisi yang membuat kita bahagia. Jadi bagaimana agar bahagia itu sangat mudah gitu. Banyak hal yang membuat kita bahagia. Banyak hal yang dunia suguhkan yang akan membuat kita ini bahagia. Seperti itu. Sehingga seperti yang dikatakan di sebelumnya, bahwa faktor-faktor lingkungan sekitar ini akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Lalu bagaimana agar kita dapat sukacita yang sejati? Kalau gitu caranya biar dapat sukacita gimana sih? Gitu kan? Kita harus mengerti dan memahami dan percaya akan keselamatan yang sudah kita terima. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Inilah sukacitanya, yaitu keselamatan itu sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah ada, sudah disediakan buat kita.
Kasih karunia yang diberikan kepada kita secara gratis, cuma-cuma. Dan melalui keselamatan itu yang akan memampukan kita untuk hidup kita ini diubahkan. Untuk hidup kita ini memiliki hidup yang baru. Hidup yang bukan lagi dipimpin oleh daging, tetapi hidup yang dipimpin oleh roh. Maka di situ akan ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Sehingga seperti yang dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 1-2 terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Seperti jemaat yang di Makedonia. Dalam kondisi apapun kita saat ini. Dimanapun kita berada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton streaming ini. Kondisi apapun Bapak Ibu. Sukacita itu akan selalu ada bersama kita. Sukacita dari Tuhan itu selalu ada, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita maupun kondisi gak enak. Meskipun masalah banyak, meskipun mungkin keinginan kita atau kemauan kita itu belum terlaksana, sukacita itu tetap ada Bapak Ibu. Kita tidak akan bahagia tanpa ada faktor eksternal. Tetapi kita akan selalu tetap sukacita tanpa faktor eksternal Bapak Ibu. Itulah luar biasanya sukacita di dalam Tuhan. Banyak orang itu berpikir bahwa tujuan Tuhan adalah membuat kita bahagia gitu ya. Pemikiran orang tuh biasanya ada dua hal. Apapun yang membuat kita bahagia, itulah yang benar. Pemikiran orang tuh seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau sesuatu yang membuat kita nggak bahagia, berarti itu salah, berarti itu nggak benar. Gitu. Yang kedua adalah segala sesuatu yang tidak enak, seperti masalah, kesusahan, itu semua tidak mungkin seizin Tuhan. Jadi kalau misalkan, ini kok nggak enak sih? Ini kok masalah datang sih? Gitu. Nggak mungkin Tuhan ngizinin ini terjadi dalam kehidupanku. Gitu. Dari hal tersebut, banyak orang mulai menyembah Tuhan yang salah. Yaitu mereka mencari menyembah Tuhan yang dapat membahagiakan mereka. Seperti harta, tahta, mereka mulai fokus mencarinya ke situ. Mereka mulai mencari yang namanya sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, menyenangkan daging ini, Bapak Ibu. Kepuasan, kesenangan, dan banyak hal lagi. Itu yang akhirnya orang cari. Akhirnya itulah orang yang orang tersebut sembah. Gitu. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk kita itu bahagia oleh karena dunia. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Garis bawahi kalimat tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, mulai sekarang kita sudah mengetahui bahwa sukacita itu selalu ada. Kita lakukan kehendak Tuhan. Disitulah sukacita itu akan terus ada buat kita Bapak Ibu. Sukacita itu menetap. Sukacita itu bersifat kekal dalam kehidupan kita. Tidak seperti bahagia yang come and go.
Setelah kita mengetahui semua perbedaan ini dengan jelas Bapak Ibu, jadi renungan kita adalah mana yang akan kita kejar? Kebahagiaankah yang bersifat sia-sia sementara, atau sukacita yang bersifat kekal? Hanya di dalam Tuhan kita mendapat sukacita sejati, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu ini Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman kebenaran ini Tuhan dapat menjadi sukacita dan berkat bagi orang dimanapun kami berada saat ini Tuhan yang menonton streaming ini ya Bapak. Kami terus Tuhan mau berdoa melalui streaming ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati untuk orang yang terdekat kami, keluarga kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan terus kesehatan, berikan terus perlindungan-Mu ya Bapa. Berikan terus sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan atas mereka ya Bapa. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau yang akan selalu menguatkan, Roh Kudus yang akan selalu menghibur mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja ya Bapa. Dimanapun mereka semua Tuhan berada Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan ada atas mereka. Biarlah mereka berjalan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sesuai dengan apa yang Engkau maui Tuhan. Bukan berjalan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing Tuhan. Tetapi biarlah Engkau yang menuntun mereka. Sehingga semuanya tergenapi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Tuhan. Dimanapun kami tinggal saat ini Tuhan. Indonesia, Australia, ataupun dimanapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah ada campur tangan-Mu Tuhan. Setiap keputusan-keputusan government, pemerintahan yang buat Tuhan, biarlah ada campur tangan-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan sesuai dan seizin-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang Tuhan yang saat ini mungkin lemah secara fisik, sakit, ataupun lemah secara rohani Tuhan, yang tidak semangat lagi untuk datang ke gereja Tuhan. Ada jamahan-Mu Tuhan. Ada kesembuhan yang Kau berikan ya Bapa. Sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ada kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan. Yang lemah secara rohani Engkau akan kuatkan kembali. Engkau akan berikan api yang berkobar-kobar Tuhan. Sehingga mereka akan datang kepadamu dengan penuh kerinduan ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Engkau tahu setiap masalah kami. Engkau tahu setiap problem yang kami hadapi. Engkau tahu apapun yang bisa merusak kebahagiaan kami. Merusak sukacita kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, mulai hari ini Tuhan, sukacita itu akan terus ada buat kami. Dan kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menghadapinya dengan sukacita yang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun kita berada. Happy Sunday.